Setiap jemaat Tuhan semua teriakan haleluya. Sama-sama bersama saya 3 kali katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Oke, saya persilakan untuk semuanya peserta boleh duduk dan juga para dewan yang terhormat yang ada di depan sini semuanya. Oke, sekarang kita mau ngapain? Next sessionnya kita ada apa nih? Feeling retro, apa tuh? Feeling retro, feeling retro ngapain ya? Gimana? Tapi sebelum kita mulai saya akan sampaikan sedikit dulu. Jadi saya mau nanya dulu ya. Berapa banyak dari kita yang ada di tempat ini yang sungguh-sungguh diberkati dengan sesi yang tadi? Kalian sungguh-sungguh diberkati? Amin. 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 Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, setelah ini kita akan ada workshop ya. Workshop yaitu kalau teman-teman sudah lihat di Instagram atau sosial media juga ya, Rael ya. Yes. Ada judulnya apa tadi? Feeling Retro. Feeling Retro ya. Feeling Retro apa sih ya? Ya kita akan ngebahas yang pasti soal musik, soal lagu-lagu Pantai Costa yang udah zaman Jadwel ya. Jadwel ya. Oke.
Terus Oke, saya umumkan sebentar. Yang pertama di depan dijual buku ya dari Pastor Justice Coleman. Betul. Harganya Rp100.000 Rp100.000 saja, sangat murah karena buku ini terbang dari mana? Wow, dari Los Angeles. Dari Los Angeles sampai Jakarta naik busway katanya. Cuma ya. 100.000 nyampe sini nggak pakai bea cukai. Iya, 100.000 murah banget loh ya, murah banget. Jadi pastikan teman-teman boleh beli di depan. Saya juga mau beli nanti. Saya udah pesan sebenarnya lewat Instagram ke Pastor Justice. Ya, ternyata dibawa beneran. Nanti saya akan beli juga di depan. Kemudian jangan lupa beli kaos otentik untuk supaya kita sama-sama ngerasa lebih otentik gitu. Sah. Ya, jadi nggak cuma hari ini doang berasa otentiknya sama kemarin ya kan? Iya. Kemudian tadi teman-teman yang sudah haus sudah ambil minum semuanya? Ada yang masih butuh minum, minum apa sih tadi? Minum apa aja? Udah minum kopi-kopi? Hah? Teh, susu? Minum kopi, susu. Ada yang minum dari botol tadi? Merek lain itu nggak boleh itu dibacainnya. Terima kasih buat sponsor kita, ada Ron 88. Bikin lebih hidup katanya. Tepuk tangan dulu dong yang paling kenceng. Ada Dianjin Indonesia. Oke, tepuk tangan sekali lagi yang paling kenceng. Dan terakhir ada Petra Printing. Mantap. Digital Printing Petra, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk para sponsor kita yang bikin hidup pastinya semuanya ya. Juga Kak, jangan lupa thank you untuk MDDKI. Thank you buat MDDKI, tepuk tangan yang paling kenceng buat Tuhan kita. Oke, saya akan lanjutkan, kayaknya lebih enak nih 1, 2, 3 bangkunya. Bangkunya kurang 1 ya kayaknya ya. Gak apa-apa sih, saya langsung. Kamu di situ aja. Di sini. Jangan, kamu di belakang sana aja. Boleh, gak ada masalah. Oke, semuanya udah siap? Oke, kita akan panggilkan untuk hari ini. Musisi-musisi handal Musisi-musisi GPD handal ini. yang akan jadi narasumber kita. Mantap. Yang pertama saya mau undang Yang mana dulu? orang lokal dulu dong. Oh, orang lokal. Tuan Tuan dulu rumah, ya. tuan rumah. Tuan rumah ya. Profilnya kayaknya mesti kamu yang bacain ya. Waduh, di mana saya? Jadi beliau Adalah siapa sih sebenarnya? namanya dulu atau apa ini? Boleh apa aja. Namanya adalah Semi Pongo. Berikan tepuk tangan yang paling kenceng dong. Silakan Kak Semi boleh naik ke GPDI atas. Neo Soho, mana anak-anak GPDI Neo Soho? Jadi Kak Semi ini merupakan worship leader juga. Kemudian selain worship leader, Dosen juga di salah satu universitas termuka di... nggak usah disebut lah ya, Iya. pokoknya ya. Intinya dia dosen, worship leader dan juga pemain pianis ya, pemain piano, pianis. Mantap. Ya. Ini kok tepuk tangannya kurang kenceng ya? Kurang ini Semangat mana kali. ini, antusias ya anak muda. Oke, yang kedua, tadi udah Ya, pianis. berikutnya. Sekarang kita mau sebut yang kedua ada drummer ya, drummer. Widih, Ini drummer udah terkenal banget nih ya. Pernah menang kompetisi di salah satu merek drum yang sekarang udah nggak jualan lagi kan. Hari ini ketemu mantan nih katanya di sebelah sana. Iya, mantan. Drummer session juga yang saya tahu salah satunya untuk Semi Simorangkir. Kemudian Drummernya salah satu band juga Kak, terkenal. Anak muda zaman now. oh ya? Summer Dove. Oh, oke. ada yang tahu Tepuk tangan Summer yang Dove paling sini? kenceng buat Samuel Rusli. Sama Iya. Rusli gerejanya di mana Kak? Oh iya, gerejanya Kita harus di infoin. GPDI Pillar in Christ ya. Wah, heboh banget. PIC, mana PIC? Barisan paling depan ya. Udah ada pianis, ada drummer. Satu Kurang lagi. satu, kalau nggak ada yang ngebetot kayak nggak enak ya. Iya. Ya, kali ini kita akan panggilkan narasumber ketiga, ada basis. Nah ini teman-teman juga pasti tahu, sering ketemu di YouTube, di TV lah ya pokoknya ya. Ini basisnya Baku Cakar, basisnya Grand Fredly. Wow. Yang saya tahu main juga untuk Isyana Saraswati. Yang ya aransemennya susah-susah gitu lah ya. Katanya bayarannya kecil ya Kak ya, tapi aransemennya susah ya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Bonar Abraham. Dari GPDI Villa Melati Mas ya. Jauh tuh, di mana? Silakan kakak-kakak boleh duduk.
Ini saya yang duduk, kamu yang duduk. Enggak apa-apa, silakan. Saya berdiri aja deh kayaknya. Ya, ntar saya cantik sendiri ya di sini. Iya. Nah, nanti Ini panitia cuma- sambil mencari bangku buat saya. Oh iya. Duduk Saya dulu boleh. aksesoris di sini, Iya, permisi terima kasih ya. kakak-kakak. Aduh, Mas. Oke, hari ini kita akan ngebahas apa nih, Rachel? Wow, hari ini kita akan membahas mengenai, ya judulnya sih feeling retro. Feeling tadi. retro ya. Nah. Jadi katanya, nih dengar-dengar ya, banyak sekali anak-anak muda yang ngerasa bahwa lagu-lagu Pantai Costa ya, lagu-lagu yang katanya sering dipakai untuk di ibadah-ibadah raya kayak katanya terkesan jadul. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Pada malu-malu nih. Ya nggak? Pada takut ketahuan sama Takut gembalanya ya. semuanya. Jadi ada berita-berita katanya selentingan-selentingan. Iya nih katanya nih kalau kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu Pantai Costa. Tadi aku ada ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak ini ya katanya. Kalau misalnya kayak ada yang tahu gak sih lagu-lagu Pantai Costa lama di sini? Oh jangan-jangan taunya lagu-lagu baru semua nih ya. Lagu-lagunya ini ya taunya ya, lagu-lagunya Overflow gitu yang baru-baru ya. Lagu-lagu Pantai Costa lama ada yang tahu gak? Ada yang tahu lagu Belakang Langit Biru gak? Aku. Ada yang tahu Pertemuan di Udara gak? Superman lo ya, ketemu di udara. Terus ada yang tahu lagu Maranatha? Sok tahu. Yang mana emang sih? Terus ada juga lagu-lagu apa lagi ya? Lagu-lagu lama. Ada yang bisa sebutin nggak? Ada yang bisa sebutin nggak? Oh Batu Zaman tuh tau nggak? Oh Batu Zaman. Wah itu gua nggak tahu tuh. Ya kan? Itu gua nggak Ada tahu tuh. nih Batu Zaman. Aduh, itu kayaknya angkatannya di atas gua. Itu. Oh kayaknya nih ya. Kalau kata Kak Bonner itu cuma sedikit. Ini kayaknya pembicara harus dikasih mic ya. Iya dong. Oh udah deh sorry, ya. Boleh sorry. dipegang dulu Kak mic-nya satu-satu. Satu-satu iya, jangan dianggurin aja. Kasian. Oke. Oke, jadi kita akan ngebahas sedikit tentang feeling retro, yaitu tentang lagu-lagu jadul. Gimana sih cara lagu-lagu lama yang ada di gereja kita khususnya ya, yang sering dipakai ya, yang saya tahu kayak lagu AB Pantai Costa, ya kan. Kemudian lagu apa lagi sih yang biasa di ibadah raya gitu ya, yang lagu-lagu lama, ya pokoknya lagu-lagu lama lah ya. Itu sering-sering dipakai. Gimana caranya? Sebenarnya bisa dipakai juga ternyata di ibadah-ibadah anak-anak muda gitu ya. Apakah itu harus di aransemen kembali atau nanti akan nanti kita tanya dulu ya. Yang pasti akan ada sedikit yang akan disampaikan untuk kita semua. Yang pertama saya akan serahkan kepada Pujilah Tuhan, wow, Oh, luar Tuhan Allah biasa, di tengah luar kita. puji Tuhan. ini ada kidung pujian. Aduh, ya kidung pujian lagu-lagu lama. Nanti kita akan challenge ya mereka. Di kantor Oke. masih pakai serius. Oke, pertama saya serahkan dulu ke Kak Semi. Tepuk tangan buat Kak Semi. Oke, selamat sore Authentic Conference, apa kabar hari ini? Wow, luar biasa ya hari ini. Saya bersyukur bisa ada bersama-sama dan bisa berbagi sesuatu apa yang saya gumuli, apa yang saya lakukan selama ini. Semoga bisa menjadi berkat. Tadi pertanyaan apa Kak? Oh belum ya? Berbagi dulu Kak. Oke. Jadi hari ini kan tema conference kita adalah The Authentic. Ya, jadi dalam session kali ini kita dipercayakan untuk membahas satu topik yang namanya feeling retro. Gitu ya, saya pikir-pikir gitu, kenapa sih topik ini menjadi penting, khususnya di gereja kita di GPDI ini gitu ya. Bagaimana kita bisa tetap menjaga, kalau di tempat ini di GPDI Neoso kita bilangnya lagu-lagu heritage, ya. Menjaga lagu-lagu heritage ini supaya bisa terus apa ya, kalau ada istilahnya tembang abadi gitu ya, tembang kenangan, tapi bukan evergreen, betul. Tapi bukan sekedar jadi evergreen songs atau tembang kenangan gitu, tapi bagaimana kekayaan dari gereja Pantai Costa ini, Pentecostal Heritage, itu bisa kita bawa, kita teruskan. Saya secara pribadi udah generasi yang kesekian gitu ya. Dan saya percaya ada kekuatan di dalam lagu-lagu Pantai Costa yang lama ini bisa kita teruskan ke generasi-generasi berikutnya gitu. Nah kalau saya coba pikir-pikir gitu ya, kan tema kita adalah di authentic. Kenapa sih kita harus tetap
menjaga heritage lagu-lagu lama ini karena Tuhan memanggil kita untuk jadi authentic, amen. Ya, our worship should be an authentic worship. Ya, authentic itu authentic worship yang dimaksudkan sebagai authentic worship itu apa sih? Kalau ditanya ke anak-anak muda, anak milenial sekarang, oh harus kalau kita bilang tentang authentic dulu deh, authentic itu apa sih? Saya rasa dari sepanjang session kemarin udah dijelasin gitu ya. It's all about apa? Genuine. It's all about being real. It's all about apa? True. Ya, authentic berputar sekitaran itu semua. Nah, our worship to God juga harus bersifat tiga itu, genuine, real, dan true. Gitu ya. Nah, in our church, kita semua dipanggil ada di gereja Pantai Costa di Indonesia seperti itu. Apa sih yang bikin our worship itu yang kita lakukan setiap minggu itu bisa jadi worship yang authentic gitu ya. Kalau anak milenial ditanya, oh kan kalau worship itu harus true to your emotion, true to your knowledge mungkin, true to your culture, to your experience, to your language. Makanya kita sekarang nyanyi ada, kayak tadi kita nyanyi Tim Overflow bawain lagu apa? Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Terus di belakangnya ada apa? Your love everlasting. Jadi true to your language gitu kan, semua anak milenial sekarang ngomongnya agak which is gitu ya. Literally agak susah kalau ngomong like one sentence without bahasa Inggris gitu ya, campur-campur gitu. Becek. Ya jadi kita semua pasti mau gitu, our worship itu true to our situation, our context gitu ya. Tetapi setelah saya renungkan kembali dan saya ingat gitu, one of our leader pernah bilang, kita kan semua sekarang dalam satu keinginan mau jadi lebih relevan kan kepada generasi dan lain sebagainya. Tapi ada satu pertanyaan, is that our worship relevant to God gitu ya. Kita lagi mau coba relevan untuk memenangkan jiwa dan lain sebagainya. Tapi apakah yang kita lakukan setiap hari Minggu itu benar-benar ada di frekuensi yang sama nggak dengan Tuhan gitu ya? Relevan nggak sih? Kan Rasul Paulus pernah bilang di Roma 12 ayat yang pertama, ada yang hafal ayatnya? Dia bilang di situ adalah demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Worship yang autentik, yang sejati. Pada saat apa? Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, yang pertama apa? Manakah kehendak Allah, apa yang baik. Yang kedua, yang berkenan. Dan yang ketiga, yang sempurna. Ya, jadi di authentic worship itu adalah pengejaran kita untuk mencapai seperti ini, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Kita nyanyi lagu dari gereja manapun gitu, saya rasa hal yang baik gitu ya. Tetapi at the end of the day kan bukan tentang lagunya, ya kan? Apakah penyembahan kita itu berkenan kepada Tuhan atau enggak sih? Saya rasa itu yang hal yang selanjutnya. Dan yang terakhir, kita mau menuju kepada kesempurnaan. Itu yang Tuhan inginkan, kita semua menjadi gereja yang sempurna. Ini pelajaran GPDI dasar nih. Kita akan menjadi gereja yang sempurna, seperti itu. Jadi, nah berangkat dari situ di authentic worship. Nah, authentic tadi saya udah bilang, authentic yang pertama true to yourself gitu ya, to your generation, your language dan lain sebagainya. Yang kedua, authentic di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita semua kan ada di dalam local church masing-masing, ya. Nah, kita yang ada di dalam GPDI, saya rasa memang kita harus jaga our authenticity, ya, our authenticity gitu ya. Berarti Kak nggak boleh dong nyanyi lagu dari gereja-gereja yang lain? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi jangan dalam satu hari Minggu, satu set kita pelayanan itu semuanya gitu ya, kita akhirnya jemaat bingung ini lagi masuk di GPDI atau di gereja mana gitu ya. Ya jadi ya ini yang poin yang ketiga yang saya ingin bagikan, ya kita juga belajar authentic to our, tadi kita ngobrol saya bilang authentic to our identity ya. Jadi nah lewat session ini nih kita mau kasih apa ya istilahnya, supaya teman-teman mungkin dapat insight gitu ya. Bagaimana sih kita lagu-lagu yang lama itu kita bisa
buat dia sehingga dia bisa tetap jadi autentik, tetap jadi relevan bagi our generation. Cukup buat Luar pembukaan. biasa. Oke, Applause dulu dong. luar biasa ya. Sedikit penjelasan dari Kak Semi Pongo. Mantap. Mungkin ada tambahan dari Kakak Samsoy ataupun Samsoy, sama Rusi. Kakak Atau Bonar. Kakak Bonar. Sorry, menarik banget nih. Saya sama Semi kebenaran kita bertumbuh bersama di PDI Ketapang. Bermain musik bersama, jadi kita melewati fase yang dimana hampir setiap minggu memainkan lagu-lagu Pantai Kosta Lama. Sekarang kita di fase yang harus mencampur, harus mengkolaborasikan antara ya tadi perbedaan generasi, perbedaan sekarang yang katanya gereja harus relevan kepada dunia ini. So jadi seperti tadi saya sharing bahwa yang berkenan kepada Tuhan tapi harus otentik. Susah atau gampang, mudah atau sulit itu sebenarnya kembali kepada masing-masing. Tadi kita bahas di belakang gitu ya. Kenapa sih buat anak-anak muda, buat saya bilangnya kaum milenial. Umur saya baru 25 jadi belum terlalu tua. So, jadi saya masih nggak beda jauh lah sama teman-teman semua ya. Yang membedakan adalah karena biasanya teman-teman itu yang ya saya tadi Samsoy bilang begitu mendengar lagu ada pertemuan di udara, pertemuan itu lagu apa? Melodinya begitu, kata-katanya begitu, pertemuan di udara mana gitu. Bener nggak? Nggak masuk akal buat anak-anak muda, sangat nggak masuk akal karena nggak rasional. Sedangkan generasi sebelumnya mereka bernyanyi dengan urusan namanya iman, dengan urusan namanya kuasa. Jadi berbeda loh. Sekarang saya perlu melihat, baru saya percaya. Kalau zaman dulu saya percaya dulu, berbeda di situ. Jadi hal itu yang mesti dipisahkan dulu. Jadi buat teman-teman yang, ya saya bilang kaum milenial itu. Kalau ada blocking atau ada gap untuk mendengarkan itu, udah pasti nggak bakal jadi. Udah pasti nggak ada berkat. And Pak Samsoy bilang, setelah dia menyanyikan beberapa kali, dia mengerti bahwa lagu itu ada esensinya. Jadi lagu itu dinyanyikan pertama kali tidak akan ada esensinya. Kecuali lagi susah. Lagi susah semua lagu benar. Lagi bokeh semua lagu benar. Lagi putus cinta semua lagu benar. Percaya saya, percaya saya. Saya main sama penyanyi yang lagu patah hatinya banyak. Ya, sampai hari ini saya main lagu patah hati terus. Bukan saya setuju dengan patah hati, tapi itulah yang membuat orang-orang bernyanyi bersama. Karena merasa kalau gua susah, lo orang juga susah. Iya gak sih? Emosi ya. Bener gak? Tapi kembali lagi, begitu lagu Kasih Putih itu dinyanyikan, beng, perote, langsung semua, wow, and it's a joy, sukacita gitu ya. Sama kembali lagi, lagu itu dinyanyikan sekali atau dua kali nggak bakal jadi rema. Saya GPDI banget nih. Ya nggak? Saya pengen tahu rema, nggak tahu rema. Ya, jadi kalau dibilang otentik, saya sangat otentik. Pinkster, saya pinkster bener. Mantap. Wow. Looks-nya aja kayaknya nggak pinkster. Sampai ada beberapa, kalau saya lagi mau diundang untuk berbicara, bilang ini, Bapak, Pak, dari mana gitu? Saya dari rumah Pak. Nggak kemudian saya GPDI gini-gini. Oh nggak kelihatan ya, oh iya nggak apa-apa. It's okay, nggak perlu tahu kok. Ya dia nggak tahu saya anak gembalanya gitu kan ya. So jadi itulah menurut saya penting bahwa yang relevan kepada Tuhan yang paling penting dan berkenan. Yang berkenan itu apa? Kalau kita menyanyikan dengan penuh kuasa, dengan hati kita. Itu sih, gimana Sam? Oke, kalau tadi sama seperti yang Kak Bonar udah bilang, kita sempat ada bahas di belakang juga tadi. Tapi aku share dari sudut pandang dan pengalaman aku menyikapi lagu-lagu Pentakosta jadul. Gitu. So beberapa hari sebelum Intimately Non pelayanan di sini, dikasihlah songlist kan, gitu loh. Begitu saya baca, lagu nggak ada yang saya tahu nih. Kok nggak ada? Begitu saya tanya, maksudnya pastiin dulu gitu loh, ini lagunya yang mana nih gitu loh. Habis itu
Marcel dan Sisil salah satu WL kita akhirnya share di grup, dan begitu saya coba karena waktu itu wacananya yang dimintain tolong untuk aransemen adalah saya sama teman saya satu lagi. Jadi akhirnya saya mesti dengar dulu dong lagunya seperti apa gitu. Saya dengar, begitu saya dengar baru saya survive dengarnya sekitar 12 detik pertama. Dan begitu saya dengar saya langsung merasa gini, dengan pemikiran dan otak milenial saya merasa kayak saya langsung menutup gerbang di kepala saya bahwa enggak, lagu ini gak bisa diapa-apain. Gitu loh. Kalau ketawa gak apa-apa loh, ketawa ya gitu. Biar gak garing. Kalau boleh lagunya disebut boleh. Jangan dong. Jadi begitu saya mendengarkan lagu itu, dengerin beatnya, dengerin aransemennya, dengerin liriknya, saya langsung kayak, wah gak bisa sih ini lagu, gak bisa diapa-apain nih. Tetapi pada akhirnya pas latihan, kebetulan teman saya Prima udah ada gambaran di kepala gitu. Terus begitu kita latihan dan kita coba untuk yaudah nyebur aja gitu. Pada akhirnya enak-enak juga. So sebenarnya untuk menyikapi lagu-lagu, ya katakanlah lagu-lagu jadul atau lagu-lagu tua, sebenarnya buat aku secara pribadi gini, gak ada lagu yang gak bisa diapa-apain. Semua lagu itu bisa diapa-apain asal kita emang willing untuk mau coba. Kita emang mau willing untuk berkreatif enough untuk dia diapa-apain gitu loh. Karena buat aku gak ada salah dan gak ada benar untuk mengaransemen. Semuanya tergantung taste gitu loh. Kamu misalnya mau istilahnya tempel jahit lagu ini sama lagu apa, atau misalnya mau ngambil intro dari lagu mana, ya dicoba aja gitu loh. Jadi poin pertama, gak ada lagu yang gak bisa diapa-apain. Gak ada. Pasti bisa diapa-apain. Pasti bisa diapa-apain. Walaupun lagu jadul bisa diapa-apain. Bisa. Bisa diapa-apain. Pasti bisa diapa-apain, dan sebenarnya gini, kadang-kadang kitanya sendiri yang menutup itu. Kadang-kadang kitanya mungkin karena ada alasan pribadi, misalnya kayak mungkin gue gak suka nih lagunya nih gitu loh. Jadi akhirnya kita menutup gerbang pikiran kita sehingga kita bilang kayak, ini lagu gak bisa diapa-apain nih. Ini lagunya dalam tanda kutip, aku gak masuk nih, kurang enak nih lagunya nih, kurang anak muda gitu loh. Kata siapa? Gitu loh. Kurang ens ya, kurang ens. Padahal sebenarnya kalau kita mau nyoba bagus-bagus aja gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Kalau dari segi aransemen lagu-lagu yang berumur ini. Oke. Kalau tua kan agak gimana gitu kan. Jadi semua tentang aransemen balik lagi. Oke. Boleh kasih tepuk tangan dulu biar lebih semangat ya. Ya ini sebenarnya menjawab pertanyaan saya yang pertama. Tadi saya mau nanya sebenarnya kenapa lagu-lagu Pantai Costa tuh terkesannya jadul gitu ya atau monoton ya. Tapi tadi Kak Bonar udah bilang kita tuh melihatnya harus melihat dengan cara yang berbeda gitu ya. Dari kita melihat dari yang mungkin kita sebagai generasi yang milenial gitu ya. Kita harus bisa melihat dari sisi yang berbeda. Kita baru bisa melihat bahwa ada kuasa di dalam lagu tersebut ya. Kemudian tadi Samsung juga ada bilang gak ada lagu yang gak bisa diapa-apain. Jadi sebenarnya gak ada lah lagu yang jadul atau monoton ya. Kita bisa rubah lagu itu menjadi lebih modern. Teman-teman tangkap sesuatu gak? Tangkap sesuatu? Amin? Oke. Jadi sekarang kita akan mau langsung aja ya, kayaknya kita gak punya waktu banyak. Jadi kita akan buka ruang pertanyaan buat semua yang ada di sini. Ini manfaatkan mumpung ada narasumber-narasumber yang luar biasa. Jadi pastikan teman-teman nanya ya, tapi nanyanya caranya gimana? Bukan nanya langsung kita kasih mic, tapi teman-teman nanya lewat Instagram ya, kayak tadi pagi ya. Kayak tadi pagi ya. Oke. Jadi teman-teman bisa message DM ke Instagram Authentic. Nah, di situ tuh. Mention and tag your mention and tag your foto. Ya jadi ketahuan siapa yang nanya. Gak usah tag foto ya. Hai, aku mau nanya gitu. Ada fotonya. Gak usah. Langsung DM aja ke situ @authenticconf.cpdi. Ya gitulah ya. CPDI gitu ya. Mantap Mar. CPDI. Agak-agak bule ya. Oke, gak usah pakai hashtag kali ya, langsung aja DM ke situ. Nanti panitia akan sampaikan ke kita untuk ditanyakan ke narasumber-narasumber yang ada. Nah sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya,
Saya akan nanya lagi, jangan saya kali ya, Rachel deh yang nanya. Aku dulu. Oh iya, silakan. Jadi itu mau nanya tentang, ini kan tiga-tiganya pelayanan di gereja ya, betul dong. Terus ngomongin harassment, mau contek. Cuma satu pertanyaan ya. Satu dulu, tenang. Mau nanya nih, jadi kira-kira sistem aransemen buat latihan musik pelayanan di gereja masing-masing dari Kak Sam, dari Kak Samsoy, dari Kak Bonar tuh seperti apa sih? Nah bagus tuh pertanyaannya. Iya, Jadi bagaimana di gereja masing-masing mengaransemen ya kalau di gereja Iya, untuk betul. ibadah pelayanan di hari Minggu ya. Betul sekali. Oke, kita mulai dari siapa Dari nih? siapa dulu, terserah sih. Ayo gambreng. Ya Samsoy dulu. Oke, baiklah. Biasanya, nah tergantung nih, biasanya kalau misalnya ada special service yang bisa menyediakan waktu latihan yang cukup banyak, biasanya kalau di Intimately Known ditunjuk sekitar 2 atau 3 MD atau arranger untuk kita aransemen duluan. Kita bikin guide atau dalam tanda kutip kita bikin kayak semacam sequencernya. Habis itu guide-nya itu dikirimin ke grup untuk dikulik rame-rame. Gitu loh, dikulik baru nanti pada saat hari latihan baru dicoba bareng-bareng. Biasanya seperti itu. Jadi ada sistem yang emang udah di aransemen duluan sama MD dan arrangernya, baru setelah itu disebar di grup. Ada juga yang biasanya kalau misalnya ibadah Sunday service, main service biasa gitu, kadang-kadang karena keterbatasan waktu juga dan bukan hampir semua sih, semua musisi di Intimately Known itu emang session player, emang musician yang emang kerja gitu. Jadi kadang-kadang Sabtunya habis nge-gig, jadi harus datang pagi untuk latihan jam 8.20. Jadi kadang-kadang udah gak ada waktu untuk bisa aransemen lagi, maksudnya aransemen yang rombak dari awal atau bagaimana. Jadi kadang-kadang kita pakai sistem share link YouTube atau Spotify, biasanya kulik asli gitu loh. Atau misalnya ada WL yang punya preferensi sendiri untuk aransemen tertentu, misalnya kayak aku mau lagu ini tapi mau versinya ini, nanti di share di grup, nah, nanti didengerin, habis itu dilatihankan bersama gitu loh. Kalau di Overflow gimana Kak? Ya kurang lebih sama, tapi saya pengen lihat dulu dong yang pelayanan di Praise and Worship Team, musik, singer, WL, boleh angkat tangan? Oke, Nggak usah yang malu-malu. pelayanan di Praise and Worship Team. Wow banyak juga, thank you, boleh turun tangan. Banyak ya. Lumayan banyak ya. Jadi ini sebenarnya nanti di gereja masing-masing kan bisa diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Cuma kita share aja, mungkin bisa menjadi insight ya. Kurang lebih mirip sih dengan yang di-share oleh Samsoy tadi. Sekarang ini memang kan udah zaman canggih ya, kita ketolong banget dengan ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Spotify, ya itu kita manfaatkan lah untuk mempermudah pelayanan kita. Cuma kalau di Overflow kita itu mostly pemain musik dan penyanyinya itu bukan penyanyi profesional atau bukan musician profesional seperti di Intimately Known tadi. Kebanyakan orang kerja kantoran, mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi biasanya itu kita di hari Selasa worship leader udah mengirim lagu beserta dengan YouTube linknya. Ya, jadi nanti setelah itu baru si music directornya yang akan memikirkan aransemennya. Kalau lagu-lagu yang umum gitu ya, itu mostly kita memang pakai aransemen asli, paling kita modifikasi dikit ya. Tetapi bagan dan lain sebagainya kita ikutin aslinya. Kayak tadi teman-teman kalau notice lagu Namamu, tadi apa di bawah, Namamu Tuhan ya. Namamu Tuhan itu kan juga itu kan kurang lebih asli gitu ya. Karena main aransemen asli juga nggak gampang ya. Kayak tadi teman-teman Overflow bawain lagu More Than Enough-nya Israel juga saya aja susah main itu. Ya jadi tetapi itu menurut saya ya, ini agak menyimpang dikit, tapi kalau kita mau jadi orang yang kreatif, sometimes tuh caranya tuh meniru dulu gitu ya. Cara meniru dulu, kita bisa meniru dengan cara yang udah sampai mirip, setelah itu baru kita, sekarang kan banyak gitu, wah lagu Pantai Kosta lama kita bikin, jadilah Api Pantai Kosta. Itu kan spiritnya apa? Itu kan spiritnya benar-benar yang
Tadi Bonar bilang penuh kuasa gitu. Dia bikin jadi ngefunk gitu. Api pantai Costa-ku punya. Nyanyi kayak centil-centil gitu. Jadi joget akhirnya. Iya, jadinya joget. Gitu ya. Ku biarkan menyala gitu. Yang Menurut- harusnya berapi-api malah kayak, gitu ya. Ternyata pelayanan lainnya dancer juga ya. Iya, dancer sama tamborin kan. Iya. Pastor Dimas kayaknya bisa dibuka ya dancer ministry ya. Ya jadi gitu, jadi ya kita coba dulu gitu ya. Mungkin ini langkah pertama gitu. Kita kayak aslinya dulu itu udah bisa reach that level, baru kita masuk level berikutnya. Kita sekarang ada yang istilahnya di mana-mana orang bisnis juga pakai istilah ATM, pernah dengar? Amati, tiru, modifikasi gitu ya. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Musik juga bisa seperti itu gitu ya. Kreativitas bisa dimulai dari situ. Jadi jangan ya kayak tadi. Atau lagu apa lagi. Ada pertemuan di udara. Itu lagunya tentang apa saudara? Superman katanya. Lagu tentang akhir zaman kan. Tentang pengharapan kita terhadap kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Masa dibikin joget-joget gitu kan nggak cocok ya. Lagu itu kan lagu penuh pengharapan gitu ya, kedatangan Tuhan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tadi jadi nyasar kemana? Oh ya balik lagi kayak gitu. Nah kecuali memang lagu-lagu Pantai Costa lama kita harus aransemen lagi kan, karena cari di YouTube sampai kapan juga nggak akan ada lagu Batu Zaman tadi ya Rachel bilang. Yeah. Di buku Pujilah Tuhan tadi ada sih. Ya, nah itu mau nggak mau kita aransemen. Nah itu biasanya music director yang akan aransemen. Dan kita kalau di sini kita latihan hari Sabtu, jadi ada latihannya dulu gitu ya. Jadi di situ kita kulik, kita latihan aransemennya seperti apa. Sometimes music director udah bikin tapi worship leader ngerasa nggak cocok gitu ya. Karena worship leader kan pengennya ngebawa suasananya misalnya lebih seperti apa, suasananya pengagungan kah, suasananya peperangan rohani misalnya seperti itu atau dan lain sebagainya. Tapi musiknya dibikin, nah disitulah kita adjust baru supaya hari Minggu bisa. Jadi hari Minggu pagi itu kita datang untuk yang namanya run through, sound check dan run through. Karena kita kan di sini udah memang pakai segala equipment yang perlu apa ya semacam stage equipment ini. Jadi kita perlu sound check, segala kamera, multimedia dan lain sebagainya. Dan juga kita run through. Run through itu seolah-olah udah ibadah. Ya, jadi benar-benar kita go through dari lagu pertama sampai terakhir seolah-olah udah memimpin tetapi belum ada jemaatnya aja gitu ya. Seperti itu sangat menolong sih pengalaman kita di tempat ini sangat menolong sehingga pada saat ibadah itu kita benar-benar udah miss-missnya tuh udah ya kadang masih ada ya cuma lebih diminimalisir. Itu sih kalau di tempat kita di sini. Samsoi cerita, saya minta cukup detail. Tapi most of the important things yang paling mesti tahu buat saya karena saya besar sekali untuk berusaha membuat tim musik saya harus berjalan setiap hari Minggu. Dari yang tadi saya cerita, saya awalnya cuma bertiga ya, jadi bass, drum sama piano. Selama 12 tahun kali di gereja begitu ya, bass, drum, piano. Kalau saya lagi pas ada main di luar, sisa cuma drum piano sama drum doang gitu. Terus tiba-tiba kalau satu orang sakit lagi ya berarti gitar kopong. Nah, jadi bisa bayangin kan ya, sangat-sangat GPDI bener ya gitu ya. Jadi ya itulah, saya ngalami fase-fase itu. Saya memikirkan bagaimana caranya supaya tadi hari Minggu, tadi menyimpang sedikit, saya pernah bahas di dalam sesi Creativity in the Church, saya pernah bahas. Yang paling penting sebenarnya bukan hit and run dalam sebuah ibadah gitu loh. Hadirat Tuhan ada, that's pulang. Yang paling penting adalah setiap hari Minggu bagaimana menjaga aransemen dan hadirat Tuhan terus tetap ada. Kan itu goalnya ya. Kok diem? Apakah betul, hadirat Tuhan betul, ada yes, gitu kan? yes, Benar nggak sih? Betul, benar. Benar nggak? Yang Ya. paling penting adalah menjaga hadirat Tuhan setiap hari Minggu, terus ibadahnya stabil. Benar nggak? Itu yang kita mau bukan? Ya, Benar nggak sih? Betul. benar. Ini GPDI banget sih. Susah bersuara gitu ya. Ya, jadi itu yang saya jaga. Bagaimana tadi? Kalau dapat tim kayak timnya Samsoi, top. Saya setiap hari Minggu saya aransemen terus. Bolak-balik, atas bawah, kiri kanan terus. Semuanya saya aransemen karena mampu. Terus kembali,
dapat tim kayak Overflow, saya aransemen. Kebenaran tim saya tidak bisa. Tim saya apa adanya. Dikasih link YouTube, syukur-syukur bisa mainin percis. Saya nggak sedih, bukan saya doang. Pasti teman-teman ngerasain kan? Nah, haleluya gitu ya. Pasti kalau yang dari dulu, ya shalom gitu langsung ya. Karena saudara seiman katanya gitu kan. I feel you, tenang, I feel you. Tapi caranya bagaimana? Kembali, tadi setiap orang mau dulu. Mau, bahwa mempelajari sebuah aransemen itu penting untuk kelangsungan sebuah ibadah. Jangan lupa, mempelajari sebuah aransemen memperlancar kelangsungan beribadah. Kadang-kadang sibuknya kita gak mau. Ini belum bicara ego ya. Kalau saya bicara ego ini panjang, kita 2 hari gak pulang. Iya. Jadi mau dulu aja mempelajari itu. Akhirnya puji Tuhan, survive. Ya. Tadi saya persis kayak Semi, Selasa dikasih linknya, dikasih YouTube-nya. At least main persis dulu aja. Begitu kita sudah bisa main persis, paling tidak next tadi. Mungkin 5-6 kali bermain, mulai memodifikasi. Karena kita sudah tahu harmoninya kemana, kira-kira ritmisnya paling basic itu bagaimana. Setelah itu baru bisa reham. Kalau ya setelah reham, it's up to you. Mau diapain terserah tadi. Tidak ada yang nggak bisa dimodifikasi. Tinggal masalah suka atau nggak suka, jelek atau bagus. Masalah jelek atau bagus, kembali lagi itu masalah selera. Kira-kira begitu sih. Nah terus aku mau tambahin tadi, Kak Bonar bahas soal ngulik. Kak Semi juga bahas soal ngulik, soal ATM juga segala macam. Nah aku mau tanya dulu nih, mau tahu dulu nih. Di sini tadi kan yang angkat tangan yang bilang bahwa pelayanan di nyanyi dan musik itu tadi lumayan banyak ya. Tapi saya mau coba angkat tangan dulu buat yang pelayanan musik saja. Tinggi-tinggi angkat tangan. Oh banyak juga ya ternyata ya. Banyak. Nah gak usah angkat tangan lagi, tapi jujur sama diri sendiri aja. Oke? Ada beberapa yang udah mulai senyum nih. Oke. Kadang-kadang musisi tuh kalau ngulik itu suka gak sampai full. Intro doang. Apalagi lagu worship nih. 6, 4, 1, gampang, next. 1, tahan 1, tahan 1. Biasanya kalau misalnya agak niat, ke outro. Ke outro, oh sama kayak 1, oke ulang, next. Nah mereka baru getol-getol ngulik itu kalau betul-betul lagunya yang, misalnya lagunya Israel yang banyak ininya, kulik setengah mati sampai keringat-keringat ngulik segala macam. Tapi begitu lagu-lagu worship, kadang-kadang cuman ya udah verse, ref 1, 4, chord 3 batu ini 1, 4, 5, 45 gitu. Paling kalau bosan ke 1, 3 gitu kan misalnya gitu. Nah kadang-kadang ada bagian di mana verse 2-nya ada bedanya nggak tahu tuh. Gitu loh. Atau misalnya ternyata interlude-nya nggak tahu tuh. Nanti biasanya jalan keluarnya udah interlude-nya solo aja, solo gitu. Solo ref ulang gitu loh. Nah kita tidak akan bisa mengamati dengan baik, kita nggak akan bisa meniru dan memodifikasi kalau kita tidak mendengar bagiannya keseluruhannya dan kita mengerti bahwa kadang-kadang ada bagian lagu yang justru memperkaya kita untuk nantinya mengaransemen lagu lain. So pentingnya untuk mendengar dan mencermati dan mengulik lagu secara full itu adalah itu sebenarnya nambahin bank aransemen kita juga, menambahin bank chord kita juga gitu loh. Karena kadang-kadang ada lagu-lagu yang misalnya kayak kita dengar lagu, surprisingly bagian interlude ada modulasi yang progresinya manis. Kalau itu dilewatkan kita nggak akan bisa tangkap idenya gitu loh. Dan buat aku ngulik itu adalah hal yang paling krusial. Yang kadang-kadang dianggap sepele oleh beberapa musisi. Aku juga ngomong dari pengalaman aku pun pernah mengalami seperti itu. Kalau lagu worship pasti aku next. Gitu, apalagi kalau misalnya gue tahu nih lagu gitu loh, lagu lama nih gue tahu nih gitu loh. Tapi kadang-kadang sama yang kayak Kak Semi bilang, kadang-kadang justru kalau misalnya pas kita ngikutin asli, ternyata begitu mainin detail, malah susah juga ternyata ya gitu loh. Ada mungkin ada progresi chord atau mungkin ada voicing chord yang ternyata selama ini gak kayak gini mainnya gitu loh. Jadi ya ini cuma tambahan aja bahwa ngulik itu sangat penting untuk didengarkan detail dan betul-betul dengerin sampai habis setiap lagunya gitu. Jadi ngulik adalah kunci ya. Yes. Gak boleh Intinya males tuh, ya, gak boleh males. Gak boleh nganggap enteng pastinya teman-teman semua. Nggak boleh. Jangan pernah menganggap enteng walaupun lagunya yang kelihatannya kita udah tahu ya. Karena
kita nggak pernah tahu kalau di tengah-tengah ternyata ada sesuatu yang Jebakan Batman-nya ya. yang kece ternyata. Oke, sampai sini teman-teman diberkati? Ya, saya mau nanya, saya mau tahu, ada yang udah tanya di Instagram, sudah? Panitia ada yang bisa kasih saya? Oh di atas ya, di atas. Ada ceng. Zong. Oke ya, sambil nunggu nanti pertanyaannya mungkin akan disortir dari panitia dan akan ditampilkan mungkin ya. Kita tadi akan, nah iya, jadi kita gini ya, dari tadi kayaknya mereka kebanyakan ngomong ya. Tapi saya mau challenge nih ya, Boleh nggak di challenge? Setuju nggak? Di challenge ya. Saya mau challenge pemain piano dulu dong pastinya. Ya, pemain piano boleh menuju piano dulu. Come on, main Kasem, langsung come nih, on. kita mau lihat Come kalian on. dong. Pemain piano dulu. Saya mau coba ya. Ini Kak ada lagu lama nih Kak Semi nih. Ada lagu lama. Kira-kira gimana caranya nih lagu bisa dibikin enak gitu ya Kak? Tepuk tangan dulu dong menyemangati. Sambil nyanyi ya Kak? Mic-nya nyala kayaknya. Oh gitu. Oke. Sorry. Kak tahu lagu ini nggak Kak? Lagu lama ya, lagu lama. Saya mau iring Yesus. Pada tahu nggak sih lagunya? Tahu. Ya. Nah, sekarang kira-kira Kak, gimana kira-kira lagu kayak begitu Kak dibikin enak Kak buat di ibadah anak-anak muda? Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Kak Semi, silakan. Nyanyi katanya. Mau mic? Oh. Sik. Bagus, oh belum ya? Enakan bareng-bareng kali ya. Ayo. Bareng-bareng ya. Semuanya bareng-bareng. Curang dia nggak mau sendirian. Tadi yang ditantang pemain keyboard dulu loh. Lagu worship ya. Paling yang kita bisa lakukan reharmoni sih ya kalau lagu worship. Jadi kan lagu standarnya kan chord standar 3 batu kan tadi kan. Dua chord dong itu kan sebenarnya cuma ini saya main di D. D saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Gimana ya? Lagi mikir nih. Sebenarnya ini juga selain aransemen, sebenarnya equipment juga menentukan ya. Kayak sound, misalnya ini kan kita pakai di sini North Stage 2 ya. Nah, ini suara piano sama padnya aja udah mendatangkan hadirat Tuhan ya. Mari kita sama-sama. Sorry. Nanti pulang minta Bapak Gembala beli ya. Kayak. Kerasa beda nggak? Enggak kan, karena sebenarnya chordnya sama aja. Tapi kan... Tepuk tangan dulu dong buat Kak Semi dong, tepuk tangan. Tapi gini loh, maksudnya adalah... masih belum ketemu ide sih sebenarnya.
Jadi ngomong lagi. Jadi apa namanya, sebenarnya musik tuh kan bahasa gitu ya. Jadi once kayak saya ngomong lagu Saya Mau Iring Yesus walaupun dengan chord yang sama, tapi once pemain piano yang lain main, itu pasti bunyinya beda, iya kan? Karena musik itu bahasa seperti itu. Jadi nggak perlu saya misalnya chordnya dianeh-aneh, misalnya jadi minor. Boleh juga sih kalau lagi ibadah doa gitu ya, biar sedih jemaat pada nangis. Musiknya minor. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Bantuin nyanyi dong, bantuin nyanyi. Saya Oke, tepuk tangan dong. Keren ya, boleh keren lah. ya. Buat ibadah doa boleh lah. Keren ya, keren. Om-om tante-tante nangis. Oke, thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Semi. Wih, mantap nih. Terus udah habis pianis, kita tunjuk yang mana lagi nih, Kak? Oke, pertanyaannya udah bisa ya? Oh, Oke. udah bisa. Ya udah pertanyaan. Nah, ini Kak, ada pertanyaan keren banget nih. Ini dari, ya kok, ini disebut mau minta di follow maksudnya? Iya, biar eksis. Oke, pertanyaan nih untuk tiga-tiganya ya, tiga-tiganya boleh jawab ya. Apakah aransemen musik sekuler dapat diimplementasikan di lagu gereja? Apakah aransemen musik sekuler dapat diimplementasikan di lagu gereja? Waktu dan Silakan. tempat Tadi Kak Semi dipersilakan. udah, kita Kak Bonar deh. Kak Bonar. Kak Bonar ya, Kak Bonar. Ini mau jawab secara rohani apa secara teori musik nih? Ini beda nih. Kalau secara GPDI lain lagi tuh. Doa puasa. Perlu apa enggak doa puasa dulu, ntar Tuhan jawab baru bisa. Jadi gini, saya tuh anak pendeta. Kok ketawa sih? Aneh kah? Pertama kali saya bermain musik, bass saya itu harus dibedakan. Sama mama saya bilang nggak boleh. Bass saya itu yang satu bermain buat sekuler, satu buat Tuhan. Jadi saya harus punya 2 bass. I love it, thank you dapat 2 bass. Betul nggak? Senang sekali, dulu mau punya 1 bassnya susah. Otentik toh. So jadi sekarang yang menentukan masalah itu sekuler atau rohani siapa? Tolong jawab dulu. Yang menentukan itu musik sekuler, itu musik rohani siapa? Oh karena nggak ada roh Tuhannya. Oke, kalau cuma putaran chord, tahu ada roh Tuhan apa tidak ada roh Tuhan? Tahu kan ada rasanya. Pasti, betul nggak sih? Jadi kalau saya bermain musik, saya puterin chord, ada roh Tuhan apa tidak adanya? Kerasa pasti. 1. Sekarang kalau aransemen sekuler sama rohani, bedanya di mana ya? Yang saya mau tanya. Karena kata-katanya aku cinta padamu, ku cinta kau, jangan rebut dia dari orang lain. Tapi chordnya sama. C ya C, C minor ya C minor, A minor ya A minor. Betul gak sih? Ini secara musik, secara harmoninya. Terus apakah boleh? Apakah tidak boleh? Saya sangat-sangat general. Pertama kali saya bermain sekuler, saya nggak dapat larangan dari orang tua loh ya, dapat izin penuh, legit, izin saya penuh, legit, saya boleh sekuler. Saya nggak pernah membedakan antara saya bermain sekuler dan bermain rohani. Saya nggak pernah membedakan. Jadi saat saya bilang saya bermain musik, I know kalau kuasa Tuhan akan ada karena saya bermain buat Dia. Di saat saya ngomong, kuasa Tuhan ada nih sekarang. Ya, karena saya bermain musik bukan buat siapa-siapa.
Saya bermain musik buat Tuhan. Jadi aransemen atau aransemen siapapun saya bermain dengan musisi siapapun, saya lakukan itu Tuhan. Dipakai apa nggak dipakai, buat sekuler apa buat sekuler, itu masing-masing. Taunya dari mana? Oh ya karena saya pernah dengarnya di mana? Di radio. Oh oke, not a problem. Sekarang define aja, dari C, A minor, D minor, G, lagu mana yang gak ada? Ada yang bisa jawab gak kira-kira? Terus Tuhan, Bapak Gembala bilang, saya gak mau ada chord itu karena itu tidak gereja. Monggo, silakan cari chord lain. Kalau ada. Susah ya kayaknya. Nah itu dia, hierarkinya, teori musiknya tidak ada, udah pasti begitu. Masalah kembali lagi, boleh apa tidak? It's personal. Kalau saya katakan enggak kenapa-napa karena as long kita tahu kita mau kemana arahnya. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, kayak tadi lagu Semi mainin Saya Mau ini, saya rasa ada di Yerusalem tadi. Karena padang pasir banget ya gitu ya. Lagi ngeliling tembok Yeriko gitu ya. Karena terus saya bilang, lagu apa tadi lagu yang gak sama kayak sekuler? Sebutin. Ada gak? Banyak dari 6, dari A minor tadi, terus ke D minor sampai masuk E7, itu tuh banyak. And I was afraid, I was petrified. I will survive. Terus gak boleh. Kita gak nyanyiin lagunya loh, ya gak? Cuman chord changes aja kita pakai. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Lagu mana yang gak ada chord 1 sama chord 5? Gak mungkin, pasti ada. Lagu-lagu jadul banyak banget. Lagu-lagu Motown isinya cuma itu doang. 154, 154. Betul gak? Iya. Iya kan? Kalau ada yang tahu, siapa tahu lagu judulnya My Girl? I got sunshine. 4. 1. Bener gak? Terus kita bilang gak bisa. Gak boleh. Saya mau iring Yesus. Ya kan? Terus siapa yang bilang gak boleh? Come on. Bener gak sih? Terus jadi saya bilang ini, oke. Itu keren banget loh Kak. Itu keren banget. Seriously? Saya gak kepikiran besok di gereja kita bikin begitu. Keren loh ya. So jadi itu masa-masa kembali ke personal aja. Kembali ke personal. Papa saya paling benci kalau dengan lagu yang wugi-wugi Elvis Presley gitu. Dia bilang, papa paling gak bisa. But it's your preference, gak apa-apa. Saya gak bakal mainkan lagu itu pada gereja. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah Yesus namanya. Gue jadi pengen joget. Jadi nih. Bener gak? Jangan. Dia cuma gak suka karena it's for a dance floor. Dia gak suka karena terlalu wugi-wugi gitu loh ya. Iya gak? Tapi it's okay. Saya cuma mau bilang bahwa saya mesti menghormati dia, saya gak bakal pakai lagu itu. Lagu yang lain terserah. Jadi dia gak antipati, tiba-tiba gitu. Kita bisa bikin di shock juga ya. Gak apa-apa, Gitu ya? gak apa-apa. Dia tahu anaknya nakal gitu ya. Gak apa-apa, it's okay kata dia gitu. So jadi boleh apa enggaknya, saya kembalikan kepada halayak. Oke, teman-teman dapat esensinya ya. Nah, lihat dari tepuk tangannya kayaknya ngerti semua nih ya. Coba kita dengar dari dua narasumber kita yang lain. Gimana? Kak Samsoi dulu deh. Ya sebenarnya apa yang ada di kepala aku semuanya udah dibilang sama Kak Bonar sih. Soalnya gini, ketika kamu membatasi untuk bilang gak boleh pakai aransemen sekuler di lagu gereja, kamu sedang membatasi otakmu untuk
sekitar gini, membatasi otakmu untuk mengambil aransemen sebanyak 50-70%. Ketika kamu mengkotakan itu, oke, gue cuman boleh aransemen lagu gereja dari yang rohani aja misalnya. Jujur deh sama diri kalian sendiri, kalian lebih banyak dengar lagu sekuler apa lagu gereja? Sih, ketika kalian dibilang, oke, lu nggak boleh mengaransemen lagu gereja dengan aransemen sekuler. Setengah dari bank aransemen yang lu tahu, udah gak bisa lu pakai pasti. Dan akhirnya, ya gitu, arrangernya tiba-tiba langsung kayak ngerasa kayak, wah mati akal nih, gue mesti gimana nih. Bisa jadi semua lagu aransemen sama, cuman temponya aja, ada yang cepat untuk lagu praise, ada yang lambat untuk lagu worship gitu loh. Karena ya benar sih kata Kak Bonar, kalau misalnya progresi chord itu bukan masalah sekuler, bukan masalah sekuler atau enggaknya sih sebenarnya sih. Bener-bener banget. Ya. Kalau gue sih gitu. Oke, Semi mau namain? Oke, nambahin dikit ya. Jadi mungkin yang dibahas tadi adalah genre musiknya ya. Genre musiknya. Ada genre yang kita rasa lebih rohani, lebih cocok dipakai di gereja. Ada genre yang kita rasa, wah terlalu sekuler gitu ya. Mungkin kita perlu belajar sedikit sejarah musik gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, misalnya tadi Bonar kasih contoh, kan lagu GPDI kan kita suka bilang, wah lagu GPDI itu harus yang kayak rock and roll gitu ya gak sih? Jujur aja, kayak lagu yang tadi apa? Aku jalan kebenaran. Terus kalau hari Natal, dia lahir untuk kami. Stop, bedanya apa? Yang dia lahir sama lagu tadi, akulah jalan kebenaran. Sama kok musiknya, bapakku gak suka. Betul. Jadi persamaannya adalah bapaknya Kak Bonar gak suka ya? Iya. Jadi kita hormati aja gitu ya, dia gak suka itu ya udahlah ya. Jadi kalau misalnya lagu itu dibawain di gereja ini, langsung ingat, oh bapaknya Kak Bonar gak suka sama lagu ya? Tapi dia lahir dia suka. Oh dia lahir dia suka ya? Bedanya di mana? Gue juga kagak tahu. Iya. Nah mungkin gini, karena mungkin banyak bapak-bapak kita itu lahir di era-era itu. Di mana musik-musik itu yang mendominasi genre musik itu gitu ya. Elvis Presley, siapa lagi, Tom Jones dan kawan-kawannya itu. Pada zaman itu mendominasi, jadi itu yang familiar di kuping mereka gitu ya. Jadi sampai hari ini jenis-jenis musik seperti itu, GPDI sangat diwarnai oleh karya-karya dari Bapak Pendeta Awondatu, right? Ya kan? Nah saya beberapa kali seperti ini juga sih diminta worship di gerejanya dia. Saya takut-takut juga gitu ya. Jujur aja. Tapi memang beliau kan dapat banyak istilahnya ya, kayak bukan pewahyuan, referensi gitu kan dari eranya beliau gitu loh. Jadi musik yang keluarnya pun seperti itu. Nah, ya rock and roll gitu ya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya in our generation gitu ya, generasi milenial ini tidak ada salahnya sih kalau itu hanya sekedar referensi untuk kita bawa. Cuma jangan, memang kan tadi Sam Soy udah bilang jangan juga jangan itu yang kita dipaksakan gitu ya plek-plek gitu ya. Kan kita dikasih kreativitas untuk kita dengan progression chord yang sama gitu ya, dengan jenis lagu yang dengan referensi musik yang sama, kita bisa create itu untuk lebih relevan tadi seperti saya bilang di awal kepada generation kita. Mungkin sekarang kita ngerasa kayak sekarang misalnya let's say kita dengan Planet Shakers gitu ya, kita rasa rocknya tuh masih rock agak rohani ya nggak sih? Turn it up, da 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 da, atau Israel yang Lord you are good and your mercy endureth forever. Itu kayaknya genre-nya kita rasa rohani gitu ya. Tapi nanti the next generation, sekarang kalau kalian pernah dengar youth-nya Planet Shakers, ada namanya Planet Boom. Lagunya Kamsa Hamida gitu-gitu, kayak K-pop zaman sekarang beneran. Saya dengar, saya udah bilang itu sama sekali gak ragu rohani gitu ya. Tapi mungkin adik-adik kita gitu ya, anak-anak itu mereka ngerasa ini hadirat Tuhan itu, seperti itu. Ya jadi ya ini ya begitu juga om-om tadi kita, papanya Bonar tadi kan, dengerin yang sekarang kita bawakan, oh kayaknya seperti itu. Jadi ya itu preference aja. Tapi sekali lagi memang at the end of the day kita harus tunduk kepada our authority ya. Otoritas di dalam sebuah gereja itu ada di gembala. Kalau gembala nggak suka preference tadi ya taat aja sih kalau masih mau melayani di situ. Kalau masih mau
Melayani di situ ya. Oke. Kayaknya masih banyak pertanyaan ya. Masih ada pertanyaan yang berikutnya? Mudah-mudahan yang pertanyaan yang tadi terjawab ya buat yang nanya. Kalau belum terjawab, kalau kata Kak Bonar doa puasa, barangkali ntar Tuhan ngomong langsung. Pertanyaan kedua nih kakak-kakak. Saya nggak bisa baca. Ada 2 pertanyaan. Oh iya. Jadi 3. Oh langsung aja ya nih. Yang pertama, bagaimana cara membangun mood untuk tim kalau ada orang di tim yang baru belajar karena kekurangan orang ya. Jadi tim musik nih, salah satunya mungkin newbie ya, baru belajar, sedangkan yang lain mungkin udah bisa. Bagaimana cara membangun mood untuk timnya ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara membangun kesatuan dalam bermusik, membangun unity dalam bermusik. Oke, kasih saya dulu deh. Eksentrik. Jawabnya mana dulu ya? Kan ada 2 pertanyaan tuh. Yang atas. Kayaknya aku jawab yang paling gampang dulu kali ya, bangun unity ya. Nggak jadi deh yang pertama ini, susah ya. Oke. Susah bos. Yang pertama tadi apa? Yang pertama kalau ada di dalam tim, ada salah satu yang masih newbie yang baru-baru belajar, iya. bagaimana cara bangun moodnya? Ya ada, ya. Sebenarnya ini 2 pertanyaan ini sebenarnya intinya cuma satu sih, kayak ya bagaimana caranya you build up your team gitu loh. Pada akhirnya memang pada saat teamwork pasti ada orang yang harus mau menyesuaikan levelnya untuk ya udah gue ngalah gitu loh. Nah tapi ini jangan membuat orang yang dalam tanda kutip levelnya agak di bawah tidak mau naik. Kamu tidak akan bisa menjadi suatu tim yang nyatu kalau misalnya memang tidak ada effort dari kedua belah pihak, baik itu yang sudah dalam tanda kutip musisi yang lebih jago atau musisi yang baru belajar gitu loh. Mungkin ada masa di mana musisi yang baru belajar itu harus look up ke yang lebih senior supaya bisa ngejar sampai ke situ standarnya. Tetapi yang lebih senior kadang-kadang harus turunin egonya untuk ya udah gue ngalah deh. Yang tadinya gue mau aransemen ke major 9 flat 5 sharp 11 0819321 gitu. Ngepletot itu ya. Iya. 630 30 Iya. kosong. Nah itu. Nah kadang-kadang harus ya udah mungkin dengan major 7 aja cukup. Gitu loh. Mungkin ada passing chord yang kayak gini, ternyata dia nggak bisa. Ya udah, nggak usah pakai passing chord, tapi pelan-pelan lu belajar. Gitu loh. Jadi harus ada effort dari kedua belah pihak. Beradaptasi. Yes, betul. Oke, jadi dari kalau ada yang lebih tanda kutip lebih jago lah ya, ayam jago kali ya. Yang lebih jago harus agak mengalah, sedangkan yang baru belajar harus coba berusaha lebih baik lagi. Biar nanti ketemu di tengah-tengah gitu ya. Betul. Oke, Kak Bonar mau nambahin? Ya, paling simpel ya tadi sih. Judgment kayak kita tawar-menawar gitu ya. Jadi nggak mungkin yang skill 50 bisa dalam waktu sekejap naik jadi 70. Tapi yang skill 70 dia mudah turun ke 50. Yang paling simpel itu. Jadi yang skillnya lebih dia harus adjustment ke bawah. Karena di saat dia turun ke bawah itu mudah dibanding yang atas, yang bawah harus naik ke atas. Karena it's impossible musik belajar dalam waktu sehari terus bisa mengakomodir segala informasi. Sampai hari ini pun saya masih terus belajar, sampai hari ini pun saya masih terus mengeksplor karena ya nggak pernah akan ada habis. Experience is always new. Ya, saya main di panggung A, di panggung B dengan band Glenn yang sama. Saya main udah 12 tahun. Setiap panggung kita menemukan perbedaan. Setiap panggung kita menemukan excitementan. Jadi setiap dalam beribadah itu nggak pernah sama. Jadi apalagi yang baru ini suruh ngikut ke situ. Pegang bass atau pegang dramanya syukur-syukur bisa bunyi hari itu gitu ya. Karena deg-degan pastikan ya, fresh graduate nih kayaknya gue mesti main di gereja nih. Ntar kalau salah pasti gue di BT-in lah apa gitu segala macam. Jadi itu dulu dijaga. Yang paling penting menurut saya dalam sebuah tim pelayanan itu ini buat semua musisi. Ini buat semua musisi, ini buat semua pelayan mimbar.
paling gampang. Put down your ego. Turunin dulu egonya. Mau Anda musisi terkenal, mau Anda penyanyi terkenal, mau Anda bisnismen top, mau Anda siapapun, di saat pelayanan kita semua sama. Ya, paling mudah itu dulu. Mau bicara orang baru, kalau itu udah ada, unity-nya gampang. Mau bicara nggak bisa main musik. Pertanyaan saya tentang hal ini tuh, dulu saya gembar-gembor. Di saat saya diundang workshop, saya gembar-gembor. Kenapa Tuhan memilih Daud, bla bla bla, harus skillful, bla 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 bla. It's over, sudah lewat. Kenapa? Saya dijawab oleh satu gereja besar. Saya punya pekerjaan lain, yaitu di studio. Kemudian gereja besar ini minta pertolongan saya buat supaya hari Minggu ibadah online service-nya terlihat lebih baik, terutama dari segi audio karena saya mixing. Besar, gerejanya besar. 10 kali dari tempat ini ya. 10 kali dari tempat ini. Di saat pastornya nggak ada, gereja itu roboh, bukan roboh secara tim musik, WL semua roboh. Dan dia mesti build dari nol lagi. Musiknya berantakan, hancur. Saya bilang hancur karena pas saya dengar audionya, saya what should I do? Saya mesti ngapain? Tapi ternyata dulu kan saya bilang saya harus push. Lu tuh harus punya skill. Lu tuh harus skill ini, lu tuh harus kayak Samsol gitu kira-kira main drumnya begitu supaya gue memudahkan untuk menaikkan sebuah standar ibadah. Ternyata Tuhan jawab melalui pekerjaan saya itu loh, yang nggak diduga. Ternyata dari seluruh tim ini yang saya lihat nggak ada egonya, mainnya pas-pasan. Tadi ngikutin yang aslinya tuh nggak mirip banget, karena pas-pasan. Tapi yang saya tahu, saya sudah mixing setahun lalu 2019. Sampai akhir Desember, setiap ibadah hadirat Tuhan melalui DVD ya. Ini melalui DVD loh ya. Jadi it's been recorded hari Minggu, saya dapat hari Senin, saya kerja hari Selasa. Saya submit Selasa pagi. Sampai setahun, selama setahun hadirat Tuhan yang gak pernah putus. Saya beribadah lagi kerja. Saya beribadah lagi kerja. Seriously saya beribadah. Kadang-kadang sampai nangis. Karena hadirat Tuhan full on. Seolah-olah panggung itu keluar dari speaker saya. Jadi saya pikir-pikir, this is unity. Kalau nggak ada, istri saya kita lagi di kamar hotel pas lagi kita lagi liburan terus kita kesempatan kerja. Sorry ya, ini mesti kerja. Saya bilang dengerin ya, saya play. Dia di balik selimut dia ngomong, itu siapa? Si ini. Wow, dia aja bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau saya bukain aslinya, ketawa pasti. Orang main drum bisa nyangkut kok. Dus, tak, dus, kedus, tak, dus, tak. Gimana mau beribadah? Kira-kira gitu ya, tepuk tangan skip. Gimana mau beribadah? Nggak mungkin beribadah. Tapi begitu masuk worship, dia punya worship 30 menit loh. Wow. Sekarang gereja-gereja malah mau dikurangin kebaktian sejam. Ya enggak? Ini worshipnya 30 menit non-stop. Dan 30 menit full on. Saya melihat bahwa, wow, this is unity. Egonya nggak ada sama sekali. Padahal ada satu yang jago banget, saya lihat di situ ada satu yang jago banget. Wow. Itu menjawab pertanyaan saya. Jadi buat teman-teman yang tadi nanya tuh ya, kekurangan orang bagaimana? Satu, angkat dia naik kepada level yang sama. Encourage dia untuk naik kepada level yang sama. Karena kalau kita gencet dia, kita bikin pressure sama dia. Maaf ya, saya ngomong agak keras sedikit. Anak zaman sekarang berbedanya sama zaman saya dulu, fighting spirit. Karena kalian mudah. Dulu saya mau belajar musik, nggak ada YouTube. Sekarang gampang. Saya bingung nih, tiba-tiba, Nar, lu besok main sama sini gini-gini. Oke, saya nggak tahu lagunya, saya putar YouTube, ada tutorialnya. Saya dulu nggak, saya mesti tahan hold play and stop itu supaya, oh di situ bassnya, gitu kira-kira ya. Bayangin, jadi berbeda. Itu berpengaruh pada fighting spirit. But it's okay. Itu yang realita yang sekarang, nggak apa-apa. Keep going dengan teknologinya. Tapi saya mau bilang jangan puas tadi. Ayo, cuma bisa mungkin hanya bisa bilang gini. Ayo, nggak apa-apa. Next time you'll be better. Next time you'll be better. Next time you'll be better. Dia pasti naik.
dia pasti naik. Itu sih. Iya, zaman sekarang lebih gampang ya buat teman-teman semua. Saya juga pemain musik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu lagunya gitu ya, dikasih lagu nggak tahu, misalnya dikasih lagu apa, kasih lagu Cinta Putih, kok bingung kan nggak tahu lagu apa nih, Cinta Putih drum cover keluar Samsoy ntar. Langsung, oh begini lagunya, gawat ternyata susah ya gitu. Nah jadi teman-teman tetap saya sangat berharap bahwa kita semua dapat esensi yang luar biasa hari ini ya. Saya juga diberkati banyak sekali. Tapi saya mau tambahin sedikit ya. Jadi kalau teman-teman dari yang tadi dikasih tahu sama Kak Bonar, Kak Samsoy juga. Jadi kalau pengen ada tindakan konkret gimana cara gampang supaya unity, gampang. Kalau di gereja tempat saya, kita pemusik kumpul biasanya setengah jam sebelum latihan. Kita nongkrong bareng dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bangun chemistry. Yang paling gampang adalah harus makan-makan bareng. Di mana ada makanan, disitulah tercipta unity. Amin. Kurang amin ya gimana makan. Oke ya, ini karena waktu kita tinggal sedikit lagi, saya masih bisa ya pertanyaannya. Pertanyaan berikut masih ada? Nah, oke. Pertanyaan berikut secara cepat ya. Waduh, Rachel aja baca deh. Where or how do you draw inspiration to change up Ini milenial nih. lagu jadwal Pantai Costa to be modern? Tolong ditranslate. Jadi gimana? Draw. Kak aja deh. Agak-agak udah mulai miring Kak, lapar maaf. Gimana dapat inspirasi untuk How do you mengubah draw lagu jadul ya. Gitu. Nah udah pinter loh ini Samsoy loh. Luar biasa. You know like Yeah, oh my which is like for literally real that, like right? which is you know like Okay. Ya. you know like. Kalau gini satu frekuensi. Oke, jadi pertanyaannya adalah sekali lagi dapat inspirasi itu ya. How do you draw inspiration to change up lagu jadul Pantai Costa to be modern? Oke, siapa dulu yang mau jawab? Kasemi deh, Kasemi pokok. Seperti tadi di sebelah sana saya bilang, musik itu kan seperti bahasa ya. Jadi what you eat is what you produce ya. Apa yang kita dengerin, kalau tiap hari kita dengerinnya lagu apa? Baby Shark. Baby Shark, ya pasti nanti pelayanan di sekolah minggu terus, ya kan? Lagunya Baby Shark, aransemennya seperti itu. Ya, jadi kalau saya pribadi ditanya, saya yang paling influential in your life siapa sih musician? Saya pasti paling nggak ada. Karena saya tuh dengerin semua genre musik. Saya kalau lagi suka satu lagu, saya dengar itu berulang-ulang-ulang. Kalau saya bawa mobil, orang nebeng mobil saya kesel. Karena saya akan putar lagu itu ulang terus gitu. Sampai saya bosan udah saya ganti lagu lain gitu. Jadi saya dengerin segala macam itu yang akan menjadikan, karena apa yang saya dengar itu nanti yang akan saya produce gitu. Kalau saya lagi dengerin K-pop, nanti musiknya jadinya K-pop gitu ya. Tapi mostly ya, saya paling dengar ya, sekarang kan terbantu seperti tadi bilang YouTube ini mungkin buat saran juga teman-teman, kalau kalian merasa terpanggil dalam pelayanan praise and worship, kalian galilah YouTube itu banyak sekali kekayaan di sana gitu ya. Kita bisa belajar worship sessionnya si Battle Church di Amerika gitu ya. Mereka tuh sekarang, can you imagine mereka nyanyi satu lagu Waymaker 27 menit di YouTube ada satu lagu. Itu ngeflow udah kayak satu lagu 27 menit. Kalau kita di sini udah diomelin kali ya. Seperti itu ya. Itu bosan gitu ya. Tapi mereka bisa bawa orang menyembah itu 27 menit satu lagu gitu ya. Itu sih yang mendatangkan banyak inspirasi buat saya sih, dengerin segala macam. Dari situ sih memperkaya praise and worship kita sih. Banyak-banyak referensi ya. Referensi betul sekali. Ya, oke. Karena kita terbatas sama waktu, boleh tepuk tangan sekali lagi buat 3 narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi ya, Kak, ini mohon maaf loh Kak. Ini kalian bertiga nih dipaksa praktek katanya. Kurang Silakan afdol. Kak Samsoy, Kak Semi, Kak Bonar boleh menuju ke instrumen masing-masing. Tepuk tangan dong.
Baby siap, Shark, let's go. Didiskusikan dulu. Bisa semua bisa kan, semua lagu bisa dikulik tadi katanya. Tidak Saya ada mau yang tidak challenge, bisa. biasa saya mau challenge lagi. Dipersilakan kakak-kakak. Silakan Kak. Lagu jadul ya? Lagu jadul ya? Kak tahu lagu ini gak Kak? Singa-singa muda merana kelaparan. Kayak gue tahu ya lagu-lagu jadul. Gampang ya? Ada lagu lain gak? Mati loh. Apa? Kak Bonar, tahu lagu Lentera Sorga Terbuka gak? Saya nggak tahu loh, serius nih. Itu di Badaraya di tempat saya nggak pernah dinyanyiin itu. Kebetulan saya juga kurang tahu tuh Lentera. Lentera apa? Gak tahu lagunya Pak. Sudahlah yang tahu aja ya. Victory kemenangan lah tadi ada yang ngomong. Ada ide? Kita kasih mereka mikir dulu ya. Berapa lama? 5 menit saja. Udah ya. Jadi teman-teman sekali lagi saya sangat berharap bahwa kita semua hari ini dapat esensinya bahwa walaupun di gereja kita banyak lagu-lagu lama ya, banyak lagu-lagu Pantai Kosta lama, tapi masih bisa diapa-apain, masih bisa kita aransemen ulang. Yang penting kita sungguh-sungguh melakukan itu buat Tuhan. Amin. Amin. Wah, mana teriakannya? Amin. Oke, sudah cukup ya waktunya Kak ya? Waktu habis, time up. Oke, lagu cepet dulu ya Kak ya. Ini liriknya dong, tolong ditampilin dong. Ada pertemuan di udara. Teman-teman yang nyanyi semua ya.
Saya mau nanya, jawabnya yang kencang ya. Keren nggak? Bisa nggak dipakai di ibadah? Nah, bikin di gereja masing-masing ya. Kak, satu lagi ya, lagu lambat ya. Lagu lambat ya, lagu lambat ya. Ada satu lagu lama yang zaman sekarang berjagalah. Hah? Buat besok perjamuan ya pakai lagu itu ya semua ya. Besok perjamuan suci semua akan di gereja ya. Biar kakak-kakaknya lebih semangat kasih tepuk tangan yuk. Ini pemain drumnya baru jadi GPDI 4 sampai 5 tahun katanya, jadi nggak tahu lagunya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat ya. Tepuk tangan yang paling kencang buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Nih contoh-contoh teladan-teladan kita dalam bermusik. Oke, kakak-kakaknya boleh kembali lagi ke tempat duduk dulu, silakan. More. Oke, silakan kakak-kakaknya boleh duduk kembali. Sebelum kita sudahi, saya mau minta pesan mungkin ya. Pesan sebelum kita penutup, kata-kata terakhir yang ingin disampaikan atau ingin di kata-kata terakhir motivasi gitu. Gimana ya ngomongnya ya? Ya begitulah pokoknya lah ya. Mulai dari Samsai dulu. Closing statement ya. Iya, closing.
Statement. Itu ya Oh, susah iya. banget dari tadi ngomong. Kata-kata terakhir agak gimana ya? Which is Iya, aromanya maut. Oke, jadi untuk aku, kita sebagai musisi gereja, jangan pernah membatasi kreativitasmu. Oke, jangan pernah menutup diri dengan lagu-lagu yang dalam tanda kutip berumur. Oke, dan kalau misalnya ada dikasih lagu yang jadul atau tua gitu, coba aja dulu, nyemplung aja dulu. Nanti pasti kalian akan menemukan titik di mana, oh enaknya di sini nih, bagusnya di sini nih. Dan aku rasa tetap harus pada harus pada koridor di mana kamu tetap harus tunduk pada otoritas sih. Jadi kamu bisa dengar semuanya, kamu bisa aransemen semuanya, dan kamu harus betul-betul tanamkan juga bahwa walaupun kamu bisa, tapi kalau memang otoritasnya berkata A, ya harus pakai hikmat untuk juga tunduk sama otoritas itu sih. Gitu. Itu kalau dari aku sih. Oke. Kasemi? Oke, kalau dari saya mungkin kalau bisa kasih closing statement gitu ya. Tadi di awal kan kita mau belajar jadi pelayan Tuhan yang autentik. Selain kita dikasih kemampuan untuk berkreasi, mengaransemen lagu-lagu lama dan lain sebagainya, saya juga ingin encourage mengapa nggak kita start untuk produce our own songs gitu ya, lagu-lagu kita sendiri yang bisa kita pakai untuk memuji Tuhan dan bisa kita teruskan kepada the next generation, bahwa GPDI itu bukan hanya berhenti pada generasi-generasi yang dulu, tetapi ada lagu-lagu GPDI, lagu-lagu Pantai Costa yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan ya seperti kita tadi sudah bahas itu, yang ada dari generasi kita sekarang ini gitu ya. Sekarang itu caranya tidak susah kok. Zaman dulu kan mesti bikin album, mesti ada produser, mesti ke recording label dan lain sebagainya. Sekarang gampang sekali, kita tinggal upload ke YouTube, masukkan ke Spotify, online streaming dan lain sebagainya, begitu gampang. Jadi rekaman juga sekarang gampang sekali, dari rumah masing-masing asal punya alatnya aja, itu kita bisa gitu ya. Jadi kita kembangkan kreativitas untuk produce our own songs gitu ya, dari gereja kita masing-masing. Saya rasa GPD ini kaya sekali ya, dengan talenta-talenta. Kita kan sering dengar, wah saya kemana-mana ketemu gitu musisi, saya dulu GPDI Kak, saya dulu GPDI Kak. Kenapa sekarang gak GPDI gitu ya. Tetapi ya sekarang kita mau rubah ya, ke depannya kita bangga jadi anak Tuhan, musisi GPDI. Amin. Dari tepuk tangannya tercermin sekali ya, bangganya ya. Ya kita bikin sesuatu yang keren dari GPDI, saya yakin kita semua bisa. Amin, thank you. Oke, Kak Bonar. Tadi saya lebih senang ATM tadi ya. Jadi buat para musisi untuk menemukan autentik gitu ya, supaya divine. Karena dari setiap gereja masing-masing pasti punya budayanya yang nggak bisa disamakan dengan budaya tempat lain. Bapak Gembala ya pasti punya sesuatu hal yang masing-masing gereja divine. Jadi udah pasti budaya berbeda, culture berbeda, musisinya pun berbeda. So jadi tadi ATM tadi menurut saya ada kunci paling awal. Mendengarkan, meniru, memodifikasi. Apa yang tadi kita mainkan, it's very simple. Kebenaran saya sama Semi tahu lagunya, kita hidup di era itu cukup lama. Saya mencoba mengadaptasikan dengan, mungkin belum era sekarang ya, tapi tadi irama yang tadi tentang di lagu Pertemuan di Udara ya, betul ya? Saya cuma tadi ngomong, mainin lagu kayak All Around-nya Israel dong. Sebenarnya itu konteks rohani. Saya juga bisa bilang, mainin lagunya sekuler siapa, gue beats-nya. Kan gak ada yang tahu juga. Tadi ada yang tahu gak itu lagu sekuler? Gak ada yang tahu kan. So jadi tadi memperkaya, memperbanyak informasi, membuahkan hasil, menciptakan kreativitas yang tak ada batasnya. Jadi apapun lagunya, apapun jenisnya, kita bisa bermain dengan proper dulu lah. Nggak enaknya zaman sekarang menurut saya, kan siklusnya berbeda nih ya. Sekarang balik lagi nih,
era 90-an, 90s diangkat lagi, jadi lagu-lagu itu dibawa lagi. Beberapa teman-teman yang mungkin milenial sudah mulai mendengar lagi. So bisa dari sana gitu. Jadi saya setuju banget dengan tadi Semi punya statement ATM itu basic paling awal. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Samsoy, untuk Kak Semi Pongo, untuk Kak Bondan Abraham. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Saya minta untuk 3 narasumber kita untuk boleh